Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Ignacio Lopez de Loyola atau yang kita kenal sebagai Santo Ignatius de Loyola adalah pendiri dari Serikat Yesus. Ia dilahirkan di kastil keluarga bangsawan Loyola di wilayah Basque, Spanyol. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim untuk menjadi abdi di istana raja. Di sana ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang kesatria yang hebat. Ignatius kemudian masuk militer dan menjadi seorang perwira. Pada penyerbuan benteng Pamplona, Ignatius bertempur dengan berani, namun ia terkena peluru meriam dan terluka parah. Luka di tubuhnya membuat Ignatius terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya di benteng Loyola. Selama masa penyembuhannya, ia banyak membaca buku. Ia menyukai cerita-cerita tentang kepahlawanan, tetapi di sana hanya tersedia kisah hidup Yesus dan para kudus. Karena tidak ada pilihan lain, ia membaca juga buku-buku itu. Perlahan-lahan, buku-buku itu mulai menarik hatinya. Hidupnya mulai berubah. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mereka adalah orang-orang yang sama seperti aku, jadi mengapa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan?" Semua kemuliaan dan kehormatan yang sebelumnya sangat ia dambakan tampak tak berarti lagi baginya. Ia mulai meneladani para kudus dalam doa, silih dan perbuatan-perbuatan baik. Setelah sembuh, Ignatius mengunjungi sebuah biara di mana ia menanggalkan jubah militernya dan mempersembahkannya pada lukisan Sang Perawan Maria. Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli tahun 1556. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Imamat, pasal 25, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Ia harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu
harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
menegakkan keadilan dan kebenaran. Setiap orang memiliki masa lalu. Peristiwa-peristiwa hidup yang telah terjadi membaur dan membentuk masa lalu kita. Masa lalu bisa dikenang dengan sunggingan senyum sukacita, tetapi juga bisa diteropong dengan wajah muram dan cemberut. Ketika suatu momen tergores dalam pengalaman hidup sebagai sesuatu yang membanggakan dan meneguhkan, itu akan menjadi sumber harapan dan kegembiraan. Sebaliknya, ketika momen itu berwujud tindakan dan perilaku yang tidak terpuji, itu menjadi hantu yang mengganggu perjalanan hidup kita. Tentu saja kita tidak ingin memiliki masa lalu yang kelam. Sayangnya, hal itu seringkali jauh panggang dari api, tidak selalu dapat terwujud. Figur Raja Herodes yang ditampilkan dalam bacaan Injil pada hari ini adalah contohnya. Ia menggenggam kekuasaan dan kekayaan melimpah. Ia memiliki segalanya yang dapat memanjakan dirinya dalam gelimangan harta dan kuasa. Namun pada kenyataannya, ia tak dapat hidup tenang. Ia terus dihantui kegagalannya menolak permintaan pembunuhan atas Yohanes Pembaptis karena ia lebih mementingkan pencitraan dirinya daripada bertindak benar dan adil. Ia bergelimang harta dan kuasa tanpa hati nurani yang jernih dan damai dengan Tuhan. Figur Herodes itu jelas berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang telah dibunuhnya. Yohanes tidak ragu mengatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Karena itu, terhadap perbuatan Herodes yang merebut Herodias, istri Filipus saudaranya, ia tanpa takut menegur dan mengecamnya sebagai perbuatan dosa. Mengatakan kebenaran, apalagi kepada penguasa, tidaklah mudah. Tetapi Yohanes berani melakukannya meskipun harus dibayar mahal dengan pemenjaraannya dan bahkan kematiannya. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes yang lahir untuk mempersiapkan kedatangan Almasih pasti yakin bahwa cara terbaik untuk menyambut Sang Almasih adalah dengan menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, kegagalan bertindak benar dan bersikap adil akan menggiring orang untuk melihat kehadiran Yesus, Sang Penyelamat, hanya sebagai momok masa lalu yang terus menghantui. Karena itu tidak heran Herodes keliru mengenal Yesus. Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Semoga demikian. Amin.